البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di akhir muka surat 40 tuh ya. Tayyib, setelah beliau menyebutkan penukilan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya para imam itu bukan hanya 4 di masa itu. Kemudian kata Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, wa huna su'alun yatrahu nafsah. Ini ada pertanyaan yang entah yatrahu nafsah atau yutrahu nafsuh, yaitu dilemparkan dengan sendirinya. Wala yumkinu radduhu bihal. Tidak mungkin pertanyaan ini tertolak sama sekali. Wahwa ma huwa dalilu syar'iyyul ladzi ikhtara al-imama malikan dunal a'immati salasah al-akhirin li hadzal wujub. Apa dalil syar'i untuk orang yang memilih Imam Malik, bukan imam 3 yang lain? Dikatakan bahwasanya wajib, yaitu wajib memilih Imam Malik. Apa dalilnya? Ini contoh tentunya. Demikian pula yang lain-lain. Wa ma huwa musawwighul aqli li hadhihi tafriqah. Tadi secara syar'i. Sekarang apa dalil akli yang membolehkan dia, musawwigh yang membolehkan, yang memperbolehkan dia untuk memisahkan seperti ini? Kalau Malik wajib kita taati, yang lain tidak wajib, misalkan. Wala adhunnu anna ahadan yamlikul jawaba ala hadat tasaul. Dan saya tidak menyangka ada satu orang saja yang mampu menjawab terhadap pertanyaan ini. Dan ini jelas disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Pertanyaan seperti ini. Demikian pula Imam Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Demikian pula Imam Syinqiti di dalam kitab Adwaul Bayan. Dan demikian pula disebutkan dalam biografi Imam Al-Wadi'i tatkala beliau di Jami'ah Islamiyah Madinah, tatkala banyak pelajar yang mewajibkan taklid pada satu dari imam yang 4. Nah, beliau menulis di papan tulis, saya tantang siapa mampu mendapatkan dalil dari Quran atau Sunnah, wajibnya ikut salah satu dari imam yang 4. Semuanya tak ada yang jawab. Ya memang, dengan dalil apa? Sementara imam yang 4 sendiri melarang untuk taklid. Thayyib, wal a'immatul arba'atu fi tasawwuril Baijuri. Para imam yang 4 di dalam penggambaran si Baijuri bimasabati ru'asail ahzab. Mereka itu bagaikan pemimpin-pemimpin partai. Ya, gambarannya jadi macam seperti itu. Yang menyelisihi mereka boleh dikafirkan, seperti terjadi di zaman Imam Ibnu Katsir. Bahkan sebelum Ibnu Katsir, beliau ceritakan di dalam Bidayah wa Nihayah itu betul-betul seakan-akan ini perang antar partai, para pengikutnya. Imamnya sudah wafat semua jelas. Bahkan sebagian dari mereka mengatakan posisi kami dengan mereka itu bagaikan Muslim dengan ahli kitab. Wah, ini sangat ekstrim memang, sudah berlebihan. Al-mutanafisina ala za'amah, para pemimpin partai yang bersaing di dalam kepemimpinan. Walikulli hizbin dusturuh, setiap partai memiliki undang-undangnya sendiri, anggaran dasar, anggaran rumah tangga kalau di Indonesia, masing-masing partai. Bahkan mungkin sudah ada baiatnya. Wa syurutuh, dan syarat-syaratnya. Yajibu ala atba'ihi iltizamuha, wajib para pengikutnya untuk setia kepada syarat-syarat dan undang-undang tadi untuk masing-masing partai. Wa man kana muntamiya ila hizbi Malik masalan, barang siapa menisbatkan diri kepada partai Malik, kalau ada misalkan, ini yang ekstrem di wilayah apa itu, wilayah Maroko, wilayah Mesir, sampai-sampai disebutkan di dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, saking ekstrimnya sampai para muridnya Imam Malik yang di Mesir berdoa di dalam sujudnya, ya Allah matikanlah Syafi'i, jangan engkau matikan madhab Maliki. Sampai berlebihan minta didoakan
si Imam Syafi'i mati. Padahal Imam Syafi'i sendiri murid Imam Malik, tapi beliau melarang taklid. Taklid Malik, taklid Syafi'i tak boleh, kata Imam Syafi'i. La yajuzu lahu al-inkhiratu fi hizbi Syafi'i. Tidak boleh bagi dia yang masuk di dalam madhab Malik, partai Malik, untuk masuk ke dalam partai Syafi'i illa ba'dal istiqalati min hizbi Malik, kecuali setelah dia memisahkan diri dari partai Malik. Wa hakadha dawalika ila akhiril ahzab. Demikianlah seterusnya sampai ke akhir partai-partai yang lain. Kenapa? Iya, ada 4. Lompat. Oh iya. Ya, kalau para kiai di Jawa mengatakan istilahnya apa? Intiqalul madhab. Nah, kalau kita di Saudi, oh ini susah kita ikut Syafi'i. Ya, boleh kita pura-pura pindah madhab, intiqalul madhab. Baik. Demikian pula nanti menjelang hari raya. Ini Syafi'i melarang untuk zakat fitri dengan duit. Oh, kita intiqalul madhab, ikut madhabnya Abu Hanifah saja. Ini berarti apa? Hawa nafsu sebenarnya. Suka-suka. Soalnya kalau dengan beras susah untuk diinvestkan, tapi kalau duit boleh diinvestkan. Orang-orang tak tahu kita investkan di bank atau di syarikat mana. Orang tak tahu, orang percaya sama kita. Na'udzubillah. Sebagian kiai seperti itu. Kalau sekarang mungkin istilahnya bukan kiai ya di sini ikut ustadz aja, ustadz tak akan dusta. Ya aku tak tahu. Tuh ya buat yashhadu lima dzakarna. Dan yang mendukung apa yang kami sebutkan tadi, yaitu seakan-akan gambarannya adalah bagaikan partai politik. Dzalikal jidalul ladzi yakhudu fihi al-Baijuri, perdebatan yang dilakukan oleh al-Baijuriyun, para pengikut Baijuri. Wa hum yatanaqashuna mas'alata wujubit taqyid, yang dalam keadaan mereka yatanaqashun, berdebat, diskus masalah wajibnya mengikatkan diri bi madhabin muayyan, dengan madhab tertentu, au jawazil intiqali min madhabin ila madhab, atau bolehnya berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain. Iya, debat panjang. Sebenarnya wajib atau boleh pindah-pindah kita ini. Qala Ibrahim al-Baijuri fi jumlati maqalah. Ibrahim al-Baijuri dalam kumpulan apa yang dia katakan, dia menukilkan qala ba'duhum, sebagian dari mereka mengatakan la yajibu taqlidu wahidin bi'ainih, tidak wajib mengekor pada satu orang secara tertentu. Aini bi'aini itu apa? Wajib aini. Ballahu ayyakhudha fi ma yaqa'u lahu bihadzal madhab. Bahkan dia boleh untuk mengambil apa yang dia dapati bihadzal madhab, mengambil madhab yang ini taroh, terkadang ikut madhab ini, wa bi ghairihi ukhra, pada kesempatan yang lain boleh juga mengambil madhab yang lain. Fayajuzu ayyusalliya sholata dhuhr ala madhabil imam Syafi'i, maka boleh dia melaksanakan sholat zuhur sesuai dengan berdasarkan madhab Imam Syafi'i, wa sholatal asar, sholat asarnya ala madhabil imam Malik, mengikuti madhab Imam Malik, wa hakadha, dan seterusnya. Baik, dia menukilkan pendapat pertama. Baik, ini selesai ya. Kemudian setelahnya ini kalam siapa? Hal sami'tum au qara'tum hadisan syaiqan hakadha, apakah kalian pernah mendengar atau membaca ucapan yang dimutlakkan seperti ini? Hal sifatus sholati indal imami Syafi'i tahtalifu an sifatis sholat indal imami Malik rahimahumullah. Apakah sifat sholat menurut Imam Syafi'i itu memang tidak sama dengan sifat sholat menurut Imam Malik? Tadi Imam Syafi'i, sekarang Imam Malik rahimahumullah. Allahumma illa idza arada mas'alata wad'il yumna, kecuali apabila yang dia inginkan adalah masalah meletakkan tangan kanan alal yusra, terhadap di atas tangan kiri, fauqa sadr, di atas, yaitu di bagian dada. Ilman bi anna hadis wad'il yumna alal yusra fauqa sadr, dalam keadaan telah diketahui bahwasanya hadis diletakkannya tangan kanan di atas tangan kiri di dada,
qad rawahu Malikun fil Muwatta, telah diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Baik. Tapi kenapa banyak yang memilih Imam Malik itu tangannya dilepaskan? Mereka tak ambil kisah bahwasanya memang ada cerita Imam Malik disiksa oleh penguasa sampai tangannya lumpuh di sekian hari itu sehingga tak mampu untuk meletakkan tangan bersedekap di dada. Adapun riwayat Imam Malik jelas, dan ini yang dirojihkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam Tamhid. Imam Malik meletakkan tangan di dada. Thayyib. Fanastati'u an naqul, maka kita mampu untuk mengatakan anna madhhabahu huwal qabd lal irsal, bahwasanya madhab Imam Malik adalah bersedekap, bukan menghulurkan tangan, melepaskan tangan. Wal irsal innama huwa madhabu ba'di atba'ih, masalah menghulurkan tangan, melepaskan tangan istilahnya meluruskan tangan, ini hanyalah madhab sebagian pengikutnya. Kabni Qasim masalah, seperti Ibnu Qasim. Ala fardi, kalaupun kita tetapkan annal imama malikan arsal, bahwasanya Imam Malik memang meluruskan tangan, lam yaqbid, tidak bersedekap, yuqal, kita katakan innal hujjata fima rawahu la fima ra'ah. Hujjah, ini kaidah memang, hujjah adalah apa yang dia riwayatkan, bukan apa yang dia pandang. Baik. Apabila sudah ada nas, maka qiyas tidak terpakai. Apabila sudah ada wahyu, maka ra'yu tidak terpakai. Dan ini kaidah yang memang sangat penting. Baik. Wa hadhihi qa'idatun tuqal. Ini adalah kaidah yang disebutkan hatta fi haqqi sahabi, sampai bahkan untuk sahabat. Rawa hadisan wa amila bi khilafih, meriwayatkan suatu hadis dan mengamalkan yang menyelisihi itu. Misalkan Aisyah ma'ruf meriwayatkan kanati sholatu masna masna, sholat itu dulu adalah 2 rakaat. Falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke Madinah, zidat fil hadari arba'an wa uqirat fis safari isnain. Tatkala Nabi sudah hijrah ke Madinah, maka sholat di kampung itu adalah ditambahkan menjadi 4. Adapun di safar tetap ditetapkan memang ditetapkan 2. Tapi Aisyah sendiri, beliau tatkala safar beliau memilih 4, tidak mengikuti apa yang dia riwayatkan. Maka para ulama menyatakan hujjah itu pada riwayatnya, bukan pendapatnya. Aisyah berijtihad, dan ijtihadnya keliru dalam menakwil. Beliau takwilnya seperti takwil Utsman. Kenapa beliau tidak melakukan qasar dan jamak? Karena beliau berpandangan beliau adalah kepala negara, berarti beliau adalah bapak seluruh umat. Berarti dimanapun berada, beliau hakikatnya di rumahnya, berarti tidak safar. Tentunya keliru kan, seperti itu. Aisyah berpandangan, kata para ulama, beliau adalah ibunya umat, itu betul. Berarti dimanapun saya berada, itu rumah saya, berarti saya tidak safar. Dan ini tentunya keliru, menyelisihi pendapat jumhur sahabat. Kenapa? Nabi bahkan bapak umat, bapak seluruh dunia, tapi safar tetap beliau safar. Ada qasar, ada jamak, dan sebagainya. Baik, maka hujjah adalah riwayat, bukan pendapat rawinya, tapi riwayatnya seperti apa. Baik, wa ala kullin, secara kesimpulannya, fa inna tasawwura al-Baijuri, sesungguhnya penggambaran yang dilakukan oleh al-Baijuri, wad al-a'immati fi ghayatil gharabah, situasi para imam, yaitu dia menggambarkan situasi para imam ini seperti pemimpin partai yang sedang bersaing. Ini betul-betul sangat aneh. Walaisa aghraba minhu illa qaulu Syati. Tidak ada yang lebih aneh dari pendapat Baijuri kecuali pendapat si Syati ini, orang Emirat. Anat taklid sunnah. Taklid itu bahkan hukumnya sudah menjadi sunnah matbu'ah qadimah, sunnah yang diikuti sudah lampau, seperti yang di awal-awal pembahasan itu. Wa anna tauhidal asma'i was sifat bid'ah. Kan kacau memang. Kalau tauhid asma wa sifat dikatakan bid'ah.
Tapi taklid malah sunnah. Ini memutar balikkan dalil. Kama tasma'una qoriban insyaallah, sebagaimana kalian akan mendengar sebentar lagi insyaallah pembahasan tentang ucapan dia tauhid asma wa sifat malah bid'ah. Padahal ma'ruf dalilnya adalah qul huwallahu ahad dan seterusnya, menunjukkan memang asma wa sifat ini hanya untuk Allah Ta'ala, yang lain sesuai dengan kadarnya, yang sempurna hanya untuk Allah, dan Allah punya nama dan sifat. Ilahuna wallahu a'lam.